Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang saham. Nah, what is stock? Apa itu saham? Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi saham itu merupakan surat berharga. Surat berharga yang seperti apa? Nah, surat berharga ini menunjukkan sebuah kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut, walaupun itu hanya berapa persen. Nah, kemudian jenis saham itu ada apa aja? Ada 3, yaitu yang pertama saham preferen, yang kedua ada saham biasa, dan yang ketiga ada saham treasury. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama saham preferen atau preferred stock. Nah, saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi ya dan saham biasa. Nah, saham preferen mempunyai sifat gabungan atau hibrid antara obligasi, bond ya, dan saham biasa. Nah, saham preferen sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, preferen terhadap dividen. Hak preferen terhadap dividen adalah hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, ada hak dividen kumulatif, ada dividends in area. Nah, hak dividen kumulatif ini hak kepada pemegang saham preferen untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan ya. Jadi sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Kemudian bagaimana dengan dividen in areas? Di sini dividen-dividen periode lalu yang belum dibagikan dan akan dibagikan nanti dalam bentuk dividen kumulatif. Nah, kemudian yang kedua ada preferen pada waktu likuidasi. Nah, hak preferen pada waktu likuidasi ini itu merupakan hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Nah, saham preferen juga punya macam-macam. Ada macamnya. Yang pertama, convertible preferred stock. Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa. Beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini ya. Nah, dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada callable preferred stock, bentuk lain dari saham preferen, yaitu di sini memberikan kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk mengembalikan saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Nah, harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Nah, kemudian yang ketiga ada floating atau adjustable rate preferred stock ARP ya, ERP. Nah, saham preferen dengan macam ini itu merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat, di mana ia dikenalkan sekitar tahun 1982. Nah, saham preferen macam ini ya, floating, ini tidak membayar dividen secara tetap. Nah, tapi apa? Tapi tingkat dividen yang dibayar itu tergantung dari tingkat return dari sekuritas treasury bill. Nah, saham preferen tipe ini itu cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Kemudian ada saham biasa. Kita masuk ke jenis saham yang kedua, yaitu saham biasa atau biasa disebut dengan common stock. Nah, saham biasa itu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terhadap klaim pihak lain, tapi ini tanggung jawabnya terbatas sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.
Nah, kemudian ada hak untuk pemegang saham biasa. Yang pertama ada hak kontrol, di mana hak kontrol saham biasa ini hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada hak menerima pembagian keuntungan. Hak pemegang saham bisa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Laba yang ditahan ini atau retained earnings merupakan sumber dana intern perusahaan. Nah, pembagian dividen untuk saham biasa itu dapat dilakukan jika apa? Jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. Nah, kemudian hak yang ketiga apa? Hak yang ketiga adalah hak preemptif. Nah, hak untuk mendapatkan penentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga saham lama dari kemerosotan nilai. Nah, hak ini mempunyai tujuan dua. Yang pertama, ada tujuan untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Kemudian contoh hak preemptif ya. Di sini misalkan ada jumlah saham, kemudian nilai pasar per lembar, dan total nilai pasar perusahaan. Di sini ada sebelum tambahan saham baru. Masih jumlah sahamnya ada 10.000. Kemudian nilai pasar per lembarnya 15.000 dan jika di total ya ini 150 juta rupiah. 15.000 dikali dengan 10.000 jumlah sahamnya. Nah, kemudian tambahan saham baru itu ada 2.500 jumlah saham. Nah, kemudian di sini untuk nilai pasar per lembarnya itu 12.000. Nah, ini tinggal dikalikan. 12.000 dikalikan dengan 2.500. Nah, di sini total nilai pasar perusahaan ada 30 juta. Kemudian setelah tambahan saham baru lagi, ini ada jumlah saham 12.500. Nah, nilai pasar per lembarnya adalah 14.400. Nah, ini tinggal dikalikan. Kemudian saham treasury atau treasury stock, saham di mana milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasury yang nantinya dapat dijual kembali. Nah, ada beberapa alasan perusahaan emiten membeli kembali saham treasury. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Kemudian yang ketiga, menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan menguasai perusahaan lain. Alasan yang keempat, itu untuk mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Nah, kemudian yang kelima, alasan khusus yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih tidak bersahabat atau hostile takeover. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan